Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini lumayan banyak. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian agrikultur. Yang kedua, menguraikan dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan potensi agrikultur di Indonesia. Yang keempat, menguraikan peran agrikultur di Indonesia. Yang kelima, menyebutkan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Sekali lagi, materi kita kali ini adalah penguatan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur? Nah, ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Nah, agrikultur ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, kemudian bercocok tanam atau pembesaran hewan ternak. Nah, agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstrak semata. Nah, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, untuk lebih memahami makna agrikultur, perhatikan aktivitas gambar berikut. Lihat di sini ada beberapa gambar. Di sini adalah pertanian, kemudian orang memupuknya supaya hasilnya bagus. Kemudian di sini adalah hasil budidaya sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Kemudian ini juga ada brokoli, buah apel, kemudian salad, bunga kol, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pembesaran hewan ternak. Pembesaran hewan ternak misalnya adalah unggas, yaitu ayam, ya, ayam boiler. Kemudian di sini ada peternakan sapi, kemudian peternakan kambing. Nah, itu termasuk dari peningkatan perekonomian dari sektor agrikultur atau pertanian. Selanjutnya, kalian juga harus memahami bagaimana meningkatkan sektor agrikultur sebagai penopang peningkatan perekonomian Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, dari sektor penghasil pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia? Nah, ini dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antara lain: 1. Berupa pemberian subsidi penduduk serta benih. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Kemudian yang kedua, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Jadi untuk pengawasan, ya.
itu adalah dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur. Lalu sekarang bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Nah, setelah memahami tentang makna agrikultur, kalian juga perlu memahami tentang potensi agrikultur di Indonesia. Bagaimana potensinya? Nah, ini Indonesia kita ingat sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Nah, produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan BBN. Apa itu BBN? Bahan bakar nabati. Jadi bahan bakarnya itu yang dibuat dari tumbuhan. Bahan bakarnya terbuat dari tumbuhan atau BBN. Kalau dari minyak kita menyebutnya BBM. Ini bahan bakar nabati, tumbuhan. Contohnya adalah kayu yang dibuat jadi arang. Nah, si arangnya ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar nabati. Kemudian di bidang tanaman pangan, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai jenis varietas yang lain. Nah, jadi pertanian merupakan sektor yang memiliki peran signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia menurut BPS tahun 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, kemudian dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Kemudian, sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu bentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Lalu bagaimana peran agrikultur di Indonesia? Nah, ini ada beberapa peran agrikultur di Indonesia. Mempunyai pembangunan agrikultur atau pertanian ini mempunyai peranan yang sangat penting. Antara lain, yang pertama, sebagai potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, sebagai pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Kemudian yang kelima, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Nah, potensi pertanian Indonesia besar. Namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Nah, tugas kalian sebagai generasi muda, apabila kalian menjadi petani, jadilah petani yang baik, jadi pengelola tanah yang baik, yang cerdas, yang cerdik, dan gunakan teknologi yang canggih yang kalian miliki dari bangku persekolahan. Nah, itu. Jadi mengapa masih banyak petani kita yang tergolong miskin? Mungkin ini ada hubungannya dengan hambatan-hambatan pengembangannya. Nah, di sini akan Ibu sebutkan, Ibu uraikan beberapa hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Hambatan itu antara lain, yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Kemudian yang kedua, modal terbatas.
Ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Kemudian yang kelima, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Kemudian yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Kita ingat bahwa ke pedesaan pun sampai saat ini banyak lahan pertanian yang dijadikan sebagai lahan perumahan atau konversi lahan. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Lalu setelah kita mengetahui itu hambatan-hambatannya, bagaimana sekarang strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Ya, beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain yang pertama berupa eco farming. Nah, apa itu eco farming? Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan penduduk, kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, itu yang kedua ya. Satu, eco farming, yang kedua distribusi pupuk secara merata. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Nah, pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi atau pengairan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Kemudian strategi yang lain yang dilakukan untuk pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Distribusi faktor produksi bagi petani. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, jelaskan pengertian agrikultur. Yang kedua, bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Kemudian yang ketiga, jelaskan potensi agrikultur di Indonesia. Yang keempat, uraikan peran agrikultur di Indonesia. Yang kelima, sebutkan hambatan-hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Kemudian yang keenam, jelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia.
Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.